Hai guys, harianku indah kali ini akan mengulas tentang kuliner yang satu ini, yaitu tahu gejrot. Tahu gejrot merupakan salah satu kuliner asli Cirebon, Jawa Barat yang banyak disukai masyarakat dari berbagai kalangan. Tak mengherankan bila kemudian kuliner yang biasa disajikan di atas piring gerabah menjadi salah satu kuliner legendaris di Indonesia. Bahan utama tahu gejrot adalah tahu gombos yang dihidangkan bersama kuah kecap, cabai rawit, bawang merah, dan gula merah. Selain murah dan mudah dalam pembuatan, salah satu makanan khas Cirebon ini memiliki aroma dan cita rasa unik. Kekhasannya dari makanan tradisional ini tidak hanya terletak pada bahan dan pelengkap sajiannya. Wadah dan alat santapannya alami menggunakan biting atau tusuk kecil terbuat dari bambu atau kayu. Namun, tidak banyak yang tahu sejarah kemunculan tahu gejrot yang biasa dijual di pikulan itu. Budayawan Cirebon Nurdin M. Nur menyampaikan, berdasarkan hasil pengumpulan data penulisan terungkap bahwa dapur-dapur produksi pabrik tahu gejrot berada di Desa Jati Seeng, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon. Ia menuturkan, salah satu keterampilan boga ini berlangsung sejak zaman prakemerdekaan. Bahkan hingga kini dapur-dapur pembuatan tahu gejrot masih tetap lestari dan berkembang secara tradisional. Setidaknya di Jati Seeng terdapat 6 pabrik tahu gejrot yang tetap eksis, hanya memproduksi tahu gejrot tanpa diversifikasi produk lain dan bahan baku sejenis, ucap dia pada Jumat 23 September 2016. Sentra usaha tahu gejrot di Jati Seeng tersebut diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini memasuki generasi ketiga. Kata Dul Hamid, salah seorang jawara tahu gejrot dahulu, pemilik pabrik tahu gejrot adalah orang-orang keturunan Cina. Maklum, situasi keamanan dan ekonomi sebelum tahun 1950 masih morat-marit, mengharuskan penduduk pribumi bekerja apa saja termasuk berburu membuat tahu gejrot. Bahkan banyak pula yang turut memasarkannya dengan keliling kampung, tutur dia. Ketika situasi ekonomi dan politik mulai membaik, orang-orang kaya yang bermodal tebal mulai meninggalkan usaha tahu gejrot dan memilih membuka usaha lain di kota-kota yang menjanjikan keuntungan lebih besar. Di tengah situasi itu, penduduk pribumi mulai mengambil alih produksi tahu gejrot. Keahlian tersebut didapat lewat praktik langsung di pabrik-pabrik milik orang Cina. Selama bertahun-tahun, tidak sedikit buruh pabrik tahu gejrot memilih membuka usaha sendiri saat majikannya mengalami kebangkrutan. Sejak itulah keberadaan tahu gejrot dilestarikan dan dikembangkan, pendistribusiannya hingga terkenal di mana-mana, ujar Dul Hamid. Sementara itu, nama tahu gejrot sendiri bermula dari kepraktisan para pengecer tahu gejrot yang berjualan keliling kampung. Dia mengatakan tahu gejrot memiliki keranjang khusus dan identik berjualan dengan cara dipikul. Nah, silakan menikmati tahu gejrot.